Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 5 kelas E Ekonomi Syariah yang beranggotakan Abi Kusno Prawironegoro, Ahmad Rijali, dan Rahma Yulia. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang GCG atau Good Corporate Governance. Selamat menyaksikan. A. Pengertian GCG. GCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengolah resiko, serta bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan stakeholder. Jadi, Good Corporate Governance atau GCG adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder, baik karyawan, investor, maupun masyarakat. B. Konsep GCG. Konsep Good Corporate Governance baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Ada 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance, yakni fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. C. Tujuan dan manfaat GCG. Untuk tujuannya itu sendiri, yang pertama melindungi hak dan kepentingan pemegangan saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen senior perusahaan. D. Prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparan. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah. Yang kedua, akuntabilitas. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Guna menjaga kelangsungan usahanya, bank harus yang pertama, berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Dan kedua, bank harus bertindak sebagai perusahaan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan sosial. Yang keempat, independensi. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas. Dan yang terakhir, yang kelima, kewajaran. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank. E. Penerapan GCG di perbankan syariah. Seiring dan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting. Pelaksanaannya pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip dasar, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan juga kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha, sustainability, bank syariah dengan tetap mempertahankan kepentingan para pemegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan GCG pada perbankan syariah berdampak secara langsung memudahkan pelaksanaan manajemen keuangan syariah. GCG pada perbankan syariah juga cerminan manajemen keuangan syariah yang konsisten. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah baik dari penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.